masalah geopolitik. Jangan-jangan kita ngomong geopolitik nggak ngerti. Ya kan? Kalau mau merdeka, bukan hanya Papua aja mau merdeka, semua sini mau merdeka. Oh, kami bukan bangsa Indonesia, saya juga bukan bangsa Indonesia tadinya. Sejak kapan ada Indonesia? Itu makanya jangan kita berpikirnya sempit gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang, ini semua pengambilan keputusan. Saya bilang, kepemimpinan semua leadership memang. Leadership itu pengambilan keputusan. Bukan saya menyalahkan dari antropologi, tapi antropologi tidak bisa menyelesaikan. Mana konsepnya? Coba, saya mau lihat. Nggak bisa. Karena ini terkait dengan Ipolek Sosbud Hankam. Antropologi masuk di sosial budaya. Tapi sosial budaya itu terkait juga ke sosioekonomi, sosiopolitik, ya, sosio pertahanan. Semua itu sosio keamanan. Jadi paham nggak ini? Ini karena saya begini ya. Lebih bagus saya ngomong dengan 30 profesor dengan satu orang bodoh. Saya beritahu aja. Nggak nyambung frekuensinya. Kita fokus bicara Papua. Mari kita kupas. Ya kan? Tapi saya tadi karena Galarua, ini bahas Papua ini. Ya. Padahal saya diminta sama Yosua Tewu itu lewat Semak Lapa. Pak Tobing ikut mau jadi pembicara. Saya nggak mau. Saya belum mau bicara. Karena saya mau lihat sampai di mana mereka ngomong. Jadi masih mempergunakan politik setan. Politik setan ini memang banyak dipergunakan oleh para politikus dunia. Itu. Dan ini pun nampaknya banyak dipergunakan oleh para politikus di Indonesia. Gitu, untuk membuat rakyat Indonesia ini tidak bisa bersatu dalam segala aspek dan bidang. Semua dipolitisasi, termasuk tadi dari komentarnya Pak Andi USA itu saya baca. PGI mana suaranya, kata beliau itu Pak Andi USA. Ya itu karena semua itu sudah dipolitisasi oleh pejabat-pejabat yang saat ini sedang menjabat gitu. Oke. Ini Bung Karni Elias atau apa ini? Silakan. Tapi kita ini mengenai Papua, Pak ya, Karni Elias ya. Jadi ada Papua ini kan bergolak terus, kan intinya. Jadi ya, kita istilahnya bukan mendiagnosa, sebenarnya sudah lama nih. Mendiagnosa dari perspektif baru, boleh dikatakan perspektif baru tanda kutip lah. Nah, coba kita ke ini masalah Papua ini Pak kembali. Tadi sudah isu islamisasi gitu ya. Jadi pun nanti harus kita bikin clear, kalau islamisasi seolah-olah semua Islam kan, padahal Islam ini juga ada mazhab-mazhabnya gitu kan, tidak semua sama itu. Antar mazhab juga belum tentu satu sama lain cocok. Silakan Bung Karni Elias. Baik Pak, tapi tadi ada yang mau masuk tadi panggil Bapak tadi. Mungkin ada yang lebih urgent Pak, jadi silakan didahului saja dulu Pak. Silakan Pak Karni. Baik Pak. Menurut pandangan saya Pak, sebetulnya akar permasalahan di Indonesia ini baik di Papua ataupun di manapun sebetulnya berawal dari keadilan yang tidak tercapai. Keadilan itu pada sila kelima itu Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya apakah keadilan sosial tersebut ataukah sila kelima tersebut sudah terwujud implementasinya terhadap seluruh masyarakat Indonesia.
sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang namanya sosial itu sifatnya universal, bukan identik dengan masalah ekonomi, masalah sosial itu, tapi universal ke segala aspek bidang apapun, baik ekonomi juga keadilan itu semuanya. Nah, nampaknya kalau menurut pendapat saya Pancasila ini banyak hanya sebuah retorika belaka, tapi implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu belum terwujud, Pak. Jadi kita ini lambang burung Garuda itu sebetulnya tidak tepat itu untuk di Indonesia, karena sila-sila yang ada itu banyak belum terwujud. Nah, itu nanti apa yang saya sampaikan ini larinya juga ke tentang Papua juga, Pak. Jadi jangan sampai mengira saya nggak nyambung gitu. Saya masih ingat tentang Papua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah di Indonesia ini kemanusiaan itu sudah dijunjung tinggi, dijaga oleh pemerintah? Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Robert itu tentang Pak MKC, saya juga tahu beritanya itu, mantau juga. Itu memang miris. Jadi, betapa keji yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Bapak MKC. Tapi proses dan penanganannya sangat lamban gitu. Lalu Persatuan Indonesia, sila ketiga, apakah kita sudah bersatu? Tidak. Kita ini rakyat Indonesia ini banyak sengaja dipecah oleh para badut-badut politik. Mereka nampaknya memang tidak ingin rakyat Indonesia itu dapat bersatu. Jadi masih mempergunakan politik setan. Politik setan ini memang banyak dipergunakan oleh para politikus-politikus dunia. Itu. Dan ini pun nampaknya banyak dipergunakan oleh para politikus-politikus di Indonesia. Gitu. Untuk membuat rakyat Indonesia ini tidak bisa bersatu dalam segala aspek, aspek dan bidang, semua dipolitisasi. Termasuk tadi dari komentarnya Pak Andi USA itu saya baca, PGI mana suaranya, kata beliau itu, Pak Andi USA. Ya itu karena semua itu sudah dipolitisasi oleh pejabat-pejabat yang saat ini sedang menjabat gitu. Nah, pejabat ini mereka semua itu ada politik aji mumpung. Jadi segala cara politik-politik mereka itu banyak dipergunakan. Mereka masuk ke segala lini untuk bisa memperkuat, masuk ke segala bidang, termasuk agama, sektor, aneka macam sektor, untuk membuat rakyat Indonesia ini tidak bisa bersatu.
Kerak selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia ini, khususnya para pejabat ini, memimpin Indonesia menggunakan hikmat? Tidak. Mereka banyak memimpin Indonesia ini mempergunakan aji mumpung menjabat. Jadi itu makanya korupsi di Indonesia ini, walaupun sudah banyak yang ditangkap koruptor itu, tapi lihat, tidak berhentinya, ada saja yang korupsi. Karena moralitas itu, pemikiran yang aji mumpung menjabat itu membuat para politikus, kalau saya bilangnya ini, mereka ini badut-badut politik, Pak. Begitu. Nah, memasuki ke sila ke-5, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, ini pun masih hanya retorika, Pak. Itu yang membuat banyak lapisan kelompok-kelompok masyarakat merasa tidak adil. Begitupun tadi masuk ke pembahasan tentang Papua. Apa sebetulnya yang terjadi di Papua itu berawal dari ketidakadilan sosial, baik sosial masalah ekonomi. Betapa kayanya itu Papua, sumber daya alam, tambang-tambangnya itu. Tapi lihat faktanya, infrastruktur tertinggal. Di sana saudara-saudara kita itu seperti dianaktirikan, bukan lagi seperti sebetulnya. Memang faktanya seperti itu. Mereka itu dianaktirikan. Selama ini seperti itu. Pembangunan di Indonesia ini banyak lebih diprioritaskan di Pulau Jawa. Begitu. Makanya tadi ada rekan kita yang bilang tadi Tarutung ya. Di Tarutung itu tidak ada mall, tidak ada ini, memang itu. Nah, pemerintah ini banyak lebih memperhatikan Pulau Jawa. Itu. Sebetulnya pemerintah sebagai pihak regulasi ataupun pemerintah itu bisa sebetulnya untuk menarik para investor-investor, baik investor lokal ataupun investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Tarutung. Tapi yang selama ini selalu digencar-gencarkan, digembor-gemborkan itu untuk memajukan Pulau Jawa. Itu. Lihat pabrik-pabrik ataupun mal-mal yang sebetulnya bisa menarik, membuka lowongan pekerjaan bagi rakyat, banyak dinikmati oleh orang-orang dari saudara-saudara kita dari Pulau Jawa. Itu makanya orang Batak, orang Papua itu banyak merantau ke Pulau Jawa karena peluang kerja, pabrik-pabrik dan lain sebagainya itu banyak dibangun di Pulau Jawa. Nah, kecemburuan sosial seperti inilah yang membuat rakyat Indonesia merasakan ketidakadilan tersebut, Pak.
Makanya banyak terjadi pemberontakan termasuk di Papua. Itu kalau dipikir-pikir nggak bisa disalahin juga. Itu akibat daripada pemerintah sudah lama menganaktirikan Papua. Yang dianaktirikan Papua ini, yang dianaktirikan ini membuat mereka bergejolak. Sumber daya kami banyak, tapi lihat perhatian pemerintah ini tidak ada. Tapi di zaman Pak Jokowi memang kita perlu akui ya, pembangunan infrastruktur itu udah sampai ke Papua. Tetapi saya rasa masih belum maksimal gitu. Belum maksimal. Karena masih pemerintah ini masih lebih menganak-kandungkan pulau Jawa, tapi menganaktirikan pulau-pulau lain, provinsi lain, baik Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sampai ke Papua, termasuk juga Aceh. Itu makanya banyak terjadi gejolak-gejolak dan mereka antipatik terhadap pemerintah. Itu dikarenakan tadi Pak, tidak, mereka merasa dianaktirikan. Memang begitu faktanya pembangunan selama ini. Pak Santiamer, Lebih jam 12 lewat nih. memanjakan. Jadi di persingkat aja Pak Bung Karni ya, ini Baik, kan Pak, kita mau iya. udah jam 1. Baik Ya. Pak. Jadi seperti itu aja opini saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak Junior Tobing, singkat aja Pak, nanti oleh Pak Halman Napitupulu. Silakan Pak Junior. Oke, tema kita malam ini membicarakan fokus kepada Papua. Jangan melebar-lebar SKB 2 menteri apa segala macam. Saya dari tadi nggak pernah ngomong kiamat loh ya. Coba buka. Nggak ada. Akhir zaman. Loh, memang sudah dekat. Kita hidup di sini bukankah berdasarkan konstitusi kerajaan Tuhan? Loh, apa yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, semua itu ada yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Masalah keadilan, apakah saya tidak berjuang? Jangan dibilang saya nggak berjuang. Tapi, buka di Bible. Tidak akan kita temukan keadilan di dunia ini. Loh, kalau Tuhan ngomong seperti itu gimana? Cuman kita berharap. Ya. Berapa abad bangsa ini menanti-nantikan sang keadilan itu tiba? Nggak akan muncul. Karena manusia ini kalau mau kita lihat lagi, badut gini apa segala macam, kita sudah darahnya itu udah mengandung, ada darah yang bukan darah yang murni. Sudah campur baur darah ini. Nanti kalau saya bawa lagi garis lurus ke atas, bingung lagi. Jadi kita fokus kepada Papua. Kenapa Papua tidak bisa merdeka sampai saat ini? Kan tadi sudah saya kasihkan persyaratannya. Melebar kemana-mana. Ya kita bicara Papua aja lah. Mengapa Papua nggak bisa merdeka? Mereka berjuang. Iya kan? Sudah saya katakan, selama mereka tetap mempunyai idealisme bahwa Papua merdeka, sementara pemerintah negara kesatuan Republik tidak boleh Papua lepas. Terus bagaimana? Ini baja dengan baja. Perlu orang pihak ketiga. Siapa pihak ketiga yang mau? Sekarang saya tanya siapa? Nggak ada negara yang mau campur tangan masalah ini. PBB udah. Agendanya udah seperti itu. Jadi kita fokus bicara ke Papua. Tadi, kalau Pak
Napi Tupulu membuka dari antropologi aja nggak bisa menyelesaikan Papua dari antropologi. Saya bilang, kalau kami belajar antropologi, suku per suku dibahas. Suku Aceh umpamanya, apa budaya Aceh, apa adat istiadat Aceh, apa hukum yang berlaku di Aceh. Sehingga kalau kita dinas di sana, kita tahu. Karena kita itu tadi, bumi dipijak, langit dijunjung. Itu doktrin teritorial. Masalahnya semua pemerintah negara ini belajar doktrin teritorial nggak? Nggak tahu. Sengaja TNI sudah tidak boleh melakukan itu. Makan Kodim, Korem mau dibubarkan kok. Yang salah siapa? Demokrasi. Kalian yang menghendaki reformasi. Tapi sekarang apa konsep reformasi yang tadi disampaikan 6 itu? Nggak ada konsepnya. Coba lihat konsep reformasinya Cina. Mereka sudah transformasi, kita masih reformasi. Saya tidak mengatakan kiamat ya. Agama saya, Tuhan saya tidak pernah mengajarkan hari kiamat. Akhir zaman berakhir, ada zaman baru. Bukan berarti selesai. Ini kadang-kadang kita orang beragama katanya pegangannya Bible, tapi nggak ngerti itu loh. Saya nggak pernah, saya keras kalau tidak benar. Saya bilang, kalau memang Papua itu benar, saya bilang, ya kan, coba itu tadi persyaratannya. Siapa bilang nggak seizin Tuhan? Kalau tidak Tuhan mengendaki, tidak akan terjadi. Percaya sama saya. Itu keyakinan saya, pribadi mungkin. Kedua, kalau PBB nggak mencabut, tidak akan mungkin. Itu Pak Robert, Pak Beta Maluku ada di Amerika. Kenapa dia nggak desak pemerintah Amerika untuk memerdekakan Papua? Kenapa? Tadi kan saya bilang, mengapa nggak bisa? Kenapa nggak dijawab? Kenapa PBB nggak mau mengagendakan referendum? Kenapa tim-tim diagendakan? Jadi kita ini berpikirnya jangan inbox, out of the box. Ini masalah geopolitik. Jangan-jangan kita ngomong geopolitik nggak ngerti. Ya kan? Kalau mau merdeka, bukan hanya Papua aja mau merdeka, semua sini mau merdeka. Oh, kami bukan bangsa Indonesia, saya juga bukan bangsa Indonesia tadinya. Sejak kapan ada Indonesia? Itu makanya jangan kita berpikirnya sempit gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang, ini semua pengambilan keputusan. Saya bilang, kepemimpinan semua leadership memang. Leadership itu pengambilan keputusan. Bukan saya menyalahkan dari antropologi, tapi antropologi tidak bisa menyelesaikan. Mana konsepnya? Coba, saya mau lihat. Nggak bisa. Karena ini terkait dengan Ipolek Sosbud Hankam. Antropologi masuk di sosial budaya. Tapi sosial budaya itu terkait juga ke sosioekonomi, sosiopolitik, sosio pertahanan. Semua itu sosio keamanan. Jadi paham nggak ini? Ini karena saya begini ya. Lebih bagus saya ngomong dengan 30 profesor dengan satu orang bodoh. Saya beritahu aja. Nggak nyambung frekuensinya. Kita fokus bicara Papua. Mari kita kupas. Ya kan? Tapi saya tadi karena Galarua, ini bahas Papua ini. Ya. Padahal saya diminta sama Yosua Tewu itu lewat Semak Lapa. Pak Tobing ikut mau jadi pembicara. Saya nggak mau. Saya belum mau bicara. Karena saya mau lihat sampai di mana mereka ngomong. Karena nggak ngerti konstitusi. Kita hidup dua. Satu sebagai penduduk warga negara kesatuan Republik. Satu lagi kita warga negara kerajaan Tuhan. Yang bilang tidak ada kerajaan Tuhan siapa? Oh, bisa masuk neraka dan semua nanti. Nah, tapi konstitusi kerajaan Tuhan, kita mau menuntut keadilan. Udah berapa abad? Bukan hanya orang Indonesia menuntut keadilan. Kita mau berjuang, tapi kekuatan kita apa? Hah? Kita punya malaikat apa? Kita punya pasukan. Tapi coba lihat Cina. Nggak bisa. Itu bukan kamu merdeka itu. Suku Ogur itu. Hah? Mongolia dalam itu. Kalau dibilang merdeka, merdeka. Tapi kenapa nggak bisa merdeka?
Banyak yang mau merdeka. Bukan hanya Papua. Kalau bilang suku Uighur itu yang di China itu, coba, bisa nggak? Nggak bisa. Negara, saya kan ke waktu kapan itu, saya jum itu. Negara menata agama atau agama menata negara? Apa bisa agama dipisahkan dari negara? Bagaimana? Coba, saya mau tanya, bagaimana memisahkan agama? Agama nggak boleh campur tangan, tapi tidak bisa dipisahkan dari negara, karena rakyatnya beragama. Bukan negara beragama, rakyatnya yang beragama. Ini kita, ini konflik paradigma. Konflik terminologi. Ya. Jadi saya hanya nyimpulkan aja tadi. Kalau Papua mau merdeka, itu tadi, kalau mau yang dari paling atas, konstitusi kerajaan Tuhan. Ya kalau Tuhan mengendaki. Yang kedua, PBB cabut resolusi. Yang ketiga, Indonesia referendum. Yang keempat, jika terjadi perang dunia, ya, udah terjadi perang dunia, pecah semua bangsa-bangsa ini. Indonesia mungkin pecah, konstitusi nggak berlaku lagi, mungkin TNI juga terpecah, kan begitu. Coba diamati. Makanya saya lebih enak ngomong sama profesor ya, daripada satu orang bodoh lama-lama. Saya ngomong begini keras lagi sekali. Saya tadi nggak mau campur tangan karena ini Galarua kok bicara Papua. Ya kan, undang lagi antropologi. Aduh, kok cuma antropologi, nggak bisa. Ya, jangan hanya satu sektor, nggak bisa. Silakan pakai antropologi kayak apa? Coba, aku mau lihat mana konsepnya. Jangan kita ngomong doang, no action. Ya, lo kan sudah saya bilang, kalau Papua merdeka sudah waktunya nggak sekarang? Mungkin Tuhan belum memberikan waktunya. Kenapa? Bisa pecah, bunuh-membunuh. Kalau terjadi korban di sana gara-gara konsep kalian, terus bagaimana? Saya mau tanya, kalau terjadi mereka bunuh-bunuhan, ya, terus gimana? Siapa yang tanggung jawab? Ya kan? Oke lah, Pak Santi Amer. Kalau kita bicara fokus Papua, jangan melebar-lebar. Waktu habis. Ya, ini udah jam 1. Saya tadi sebenarnya mau tidur saya. Terbangun loh. Dengarnya kok masalah Papua. Galarua campur tangan Papua, karena saya ada di kalian. Saya takut kalian ngomong kemana-mana, nanti saya salah. Ya, oke lah, itu aja dulu, Pak Santi Amer. Hari Selasa saya nggak ikut, anggap ini aja lah narasumbernya. Pak Nabi dulu ada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.